Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Podcast, selamat datang di Siliwangi Podcast. Ngobrol santai penuh makna bersama saya Letda CPM Kuat Putri. Hari ini kita akan membahas transformasi luar biasa yang dialami para peserta didik pasca mengikuti program Pancawalia selama 18 hari. Program ini bukan sekedar pelatihan fisik, tetapi sebagai pembentukan karakter dan mental juang yang menjadi bekal penting untuk masa depan. Sudah hadir bersama kita 3 narasumber luar biasa yang punya perspektif berbeda namun saling melengkapi. Seorang pelatih dari Dodik Bela Negara yang menjadi garda terdepan dalam pembentukan kedisiplinan dan nilai bela negara. Salah satu orang tua murid yang menyaksikan langsung perubahan perilaku anaknya setelah mengikuti program. Dan seorang guru BK yang turut mendampingi peserta didik dalam proses pembentukan karakter dari sisi psikologis dan sosial. Kita akan menggali lebih dalam seperti apa prosesnya, tantangannya, dan tentu saja hasil nyata dari program ini. Apakah betul karakter bisa dibentuk hanya dalam 18 hari? Baik, selanjutnya kita menyapa izin Bapak dari Dodik Bela Negara, Felda Ilwan Kartiwa. Selamat datang Bapak. Selanjutnya perwakilan orang tua siswa dari SMA Negeri 1 Ngamprah, Bapak Hadi Firdaus. Ya, betul. Dan Ibu perwakilan dari guru BK SMA Negeri 1 Ngamprah, Ibu Linda Adim Miati SPD. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Lumayan Bapak kesini tadi, Ibu macet nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Tapi hujan ya. Tapi alhamdulillah semuanya sampai di Siliwangi Podcast ya Bapak Ibu. Baik Bapak, mungkin saya langsung ke pelatih. Bapak, pada saat program Pancawalia di sana selama 18 hari, mungkin bisa dijelaskan materi inti apa saja yang diberikan di sana. Silakan. Mohon izin, saya jelaskan di sini untuk materi pokok inti yang disampaikan. Ada 2 materi pokok. Yang pertama yaitu materi dasar kedisiplinan. Ya. Yang kedua materi wawasan kebangsaan. Untuk materi kedisiplinan mencakup materi baris berbaris, materi penghormatan, materi peraturan dinas dalam, kemudian materi tata upacara. Yang mana dari keempat materi tersebut mengandung esensi pembelajaran. Satu contoh dari materi baris berbaris, diarahkan agar para siswa mempunyai karakter yang kuat, kemudian memiliki rasa kepatuhan, ketaatan, rasa kebersamaan, loyalitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Nah, kemudian dari materi tata upacara, di situ para siswa diajarkan untuk berorganisasi. Baik. Dan selanjutnya untuk materi penghormatan, para siswa diarahkan agar bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain, menghargai sesama, menghargai guru-gurunya di sekolah, dan menghargai orang tua di rumah. Nah, selanjutnya untuk materi dasar PUDD yaitu peraturan urusan dinas dalam, para siswa diarahkan agar menjadi pribadi yang mandiri. Satu contoh, dia harus bangun di awal Ya, Bapak. pada pukul 4.00 dini hari dan dilaksanakan itu setiap hari. Memang terasa berat. Nah, itu untuk peraturan dinas dalam, dia menjadi pribadi yang kuat, mandiri, kemudian di situ dilatihkan untuk bisa merapikan pakaian sendiri, harus mencuci pakaian sendiri, kemudian merapikan sandal, sepatu, agar mereka terbiasa dari hal kecil dan dia terbiasa terbawa di kehidupan sehari-hari di rumahnya. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, materi pokok inti yaitu wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan di sini yang disampaikan kepada para peserta didik yaitu wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan toleransi antar umat beragama. Yang diharapkan para peserta didik ataupun siswa yang mengikuti kepelatihan ini bisa menghargai bangsanya sendiri, kemudian memiliki rasa cinta tanah air, dan mengetahui sejarah panjang bangsa Indonesia. Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu satu proses dan bisa menghargai jasa para pahlawan. Nah, kemudian dari materi-materi tersebut kami sampaikan sebagai pembelajaran untuk arah dari para siswa untuk arah ke depan agar lebih baik lagi. Terima kasih. Baik. Pelatih, pada saat awal program ini berjalan, mungkin ada tantangan besarnya pada saat awal-awal program ini berjalan? Nah, untuk tantangan awal pada saat pertama, tantangan awalnya yaitu menerapkan sebuah aturan
ataupun menerapkan sebuah norma-norma kepelatihan kepada anak-anak muda yang mungkin di zaman sekarang ya bisa dibilang agak berat, karena anak-anak muda yang sekarang itu ya identik dengan mungkin dunia gadget, kebebasan, kemudian tidur kurang teratur, kemudian mungkin mohon maaf kami sampaikan di sini mungkin bisa jadi di lingkungannya kurang kondusif. Nah, pasti akan terasa berat bagi anak-anak didik, anak-anak di peserta kepelatihan, karena menerapkan aturan yang mereka mungkin bertolak belakang dengan kehidupan kesehariannya adik-adik kita ini. Nah, di situ para pelatih harus bekerja keras bagaimana caranya agar metode kepelatihan ini dan aturan ini bisa diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan dan diterima sama siswa. Pak Hadi, Pak, Bapak apa yang menjadi dasar Bapak mengirimkan anak Bapak untuk mengikuti program Pancawalia ini? Oh, saya berharap anak supaya jadi lebih baik, lebih tambah soleh lah. Gitu, jadi ada perubahan dari hal-hal yang emang kurang atau emang anggaplah nakal, soleh yang tertunda itu jadi bisa lebih tanggung jawab ke depannya. Lebih bertanggung jawab, Bapak. Siap. Berarti setelah 18 hari ini mungkin bisa diceritakan Bapak setelah anak Bapak pulang kembali ke rumah, apa saja perubahan-perubahannya mungkin? Alhamdulillah banyak perubahannya. Dari perilaku dia lebih disiplin, kesehariannya teratur. Dari misalkan contohnya yang tadi Pak pelatih bilang, bangun, lanjut dia tanggung jawab, terus langsung segi keagamaan ibadahnya juga tertata lah kelihatan. Lebih tertata ya Bapak. Tinggal saya mempertahankannya untuk jangan sampai dia itu lagi, harus dipertahankan dari pihak orang tua mungkin ya. Siap. Jangan sampai kecolongan juga gitu. Diingatkan selalu. Jadi pengawasan diingatkan juga dari orang tua ya Bapak. Iya, diingatkan selalu. Sayang lah kalau emang itu ya. Berarti sekarang Abdul ya Pak? Bapak panggilannya apa sih Pak anak Bapak? Namanya Ahmadi Riran Firdaus. Iya, tapi ngetopnya Abdul kan kakeknya Abdul Syukur itu. Oh gitu. Namanya. Oh jadi nama kakek gitu? Kan gitu. Meninggal jadi diganti nama anak saya. Jadi orang-orang pada lebih kenalnya Abdul gitu. Iya. Berarti sekarang Abdul ini bangun paginya udah jam berapa nih Pak? Bangun pagi dia setengah lima atau jam 4 lah. Adzan subuh lah ya Pak. Adzan subuh. Kenapa saya tahu? Karena ada suara gemercik air. Seret berarti di abdas. Kadang-kadang mandi. Ya. Saya udah kalau di bawah udah biasa bangun yang udah tua-tua lah gitu ya. Kalau ada gemercik airnya, insya Allah si Adul bangun. Kadang dia keluar ya ke masjid gitu, balik lagi, udah pulang saya liatin beres kamarnya. Oh alhamdulillah. Iya. Sebelumnya nih Pak, sebelum berangkat Pancawalia, berarti bangunnya harus dibangunin sama Pak Hadi nih? Kalau sebelum berangkat tuh bukannya bangun, jam 5 tuh masih melek. Karena jam 5 gadget tuh itu. Main game dia. Main game, iya. Main game udah saya peringati beberapa kali. Main game. Kalau sekarang ada main game, tapi dia punya waktu. Dia lebih manage waktunya gitu ya. Udah isya, dia paling 8:30 udah diserahin ke ibunya. Jadi dengan kesadaran pribadi. Diserahin, kalaunya kata dia, kalau ini HP nggak diserahin. Terus melek ke HP itu pasti diambil lagi katanya gitu. Oh gitu. Jadi diserahin ke ibunya, disimpan, ya sambil dicas, dia naik lagi tidur. Oh gitu ya. Kadang-kadang gini, alhamdulillah nih, mungkin kan di Jodik juga ada pendidikan keagamaan ya. Ada Pak ya. Sebelum tidur juga saya beberapa kali ngaji Pak. Ngaji. Karena rumah saya kecil kan kedengeran. Wah, alhamdulillah jadi ada terenyuh juga gitulah perubahannya. Waduh, alhamdulillah. Masya Allah ya Bapak ya berarti ya. Terus pada saat ke sekolah juga dia udah rapih sekarang. Karena ke sekolah. Kan dia pakai baju loreng gitu ya Pak ya? Ke sekolah sebelumnya ya. Kalau sebelumnya dia kan buku aja dilipet. Oh gitu kan. Mandi juga enggak. Kan baru bangun. Oh gitu Pak, gak mandi juga? Cuma gini berangkat aja. Masuk berangkat aja. Terus pakai kendaraan juga kan. Sekarang enggak mau dia. Enggak mau, jadi udah dia lebih, kalau sekolah mungkin dia lebih siap. Gitu. Lebih siap lagi ya Bapak. Berangkat ya alhamdulillah lah, pulang juga ya di rumah santai, jadi kebanyakan temennya yang ke rumah. Oh temennya ke jadi rumah. Sharing kayak transfer ilmu lah. Nah begini. Karena teman-temannya pasti karena ada rasa penasaran ya Bapak dan ya. emang banyak yang minat.
gimana caranya gimana katanya. Sih penasaran di sana gimana pengen gitu ya? ke sana tuh gimana sih? Kayaknya seru gitu ya. Iya. Jadi emang cerita-cerita bukan dibuat-buat, bukan itu emang dia ceritain yang sebenarnya begini di barat. Ini yang dihasilkan, ini yang diberikan sama pelatih. Gitu. Iya. Ini yang diluncurkan sama program Bapak Gubernur itu begini. Dia cerita. Saya sambil lewat-lewat gitu kan. Dari ketawa sambil bercanda juga kan dia. Di rumah tuh. Tenang banyak teman-teman yang emang masih pakai motor juga gitu. Dia ngomong juga penyampaiannya mungkin secara teknik dia ke teman-temannya gimana juga. Cuma ada lah banyak yang pada datang ke rumah. Pada datang karena penasaran itu ya Bapak ya, tertarik untuk program ini tuh seperti apa sih Abdul gitu. Banyak yang nanya, kok kamu jadi seseru itu gitu ya, apalagi. Kedua, begitu banyak teman tuh yang disetel dulu kan musik yang musik. Emang sesuai hobi yang idola dia kan. Kesukaannya apa gitu Pak, anak Bapak? Ya musik-musik yang itulah. Kalau yang sekarang yang disetel itu latihan tentara, latihan Kopassus, latihan angkatan laut yang kayak katak itu pasukan katak. Dia kalian ketawa, terus melihat gini gitu kan kayak itu ketawa lagi. Udah beres itu udah selesai dia pusap. Berarti ada pusap langsung. Esang gitulah. Iya. Alhamdulillah berarti. Disiplin pribadi gitu ya Pak timbul gitu ya. Tapi tetap setelah selesai ada misalkan mau ke rumah temen. Ya kita sampaikan secara bijak agar lebih dijaga lah perilaku atau apa yang emang hal-hal ke belakang jangan sampai terulang. Sayang deh saya bilang. Ini kesempatan paling bagus ini. Begitu Bu. Iya. Terus kemarin tuh Pak yang viral tuh dia yel-yel itu di sekolahan tuh sampai direkam. Begitu hari kedua ya itu. Hari kedua setelah masuk sekolah ya Bu. Kan sehari libur dulu ya, libur dulu dispensasi yang berang dari barak. Dari barak itu dikasih libur berapa hari Bu? 2 hari ya. 2 hari istirahat. Setelah itu masuk sekolah. Ya kayak bercanda gitu. Euforianya ya kayak. Tapi temannya kaget. Iya. Lihat perilaku dia yang emang dulu loyo. Dulu nggak loyo, ngantuk di kelas paling tidur. Karena itu ya Bapak. Manajemen waktunya untuk tidur itu dia. Jam 5 baru tidur. Iya. Atau mungkin nggak tidur sekalian langsung mandi langsung berangkat. Iya. Temannya kaget lihat emang penampilan dia dengan gayanya, dengan segala itunya, terus kemampuan bicaranya kan dia jarang ngomong, tapi dia lantang ngomong. Kemarin lancar banget itu saya nonton ya. Wah, sampai pinter dia. Saya juga ketawa juga, tapi juga dia anak sampai begini gitu kan. Cuma berapa hari Pak Iwan? 18 hari ya, Masya Allah ya. Kedua, dia jadi punya cita-cita. Dulu kan sebelum ada program Bapak Gubernur. Iya. Ada bercanda sama saudaranya atau sama ibu. Cita-cita jadi apa sih Dul? Paling seri gitu ngasih senyum Kalau sekarang di samping dipanggil selalu bilang siap. Dia di beberapa TV swasta juga bilang jadi tentara. Mau jadi tentara tetap gitu. Iya, Masya Allah. Mau jadi tentara katanya. Ya harus disiapin dari sekarang deh saya bilang. Dari fisik, mental semuanya harus disiapin. Sekarang kan dari Dodi kemarin sangat bermanfaat sekali itu kan. Jadi dia ada gambaran. Ya Bapak ya. Ada gambaran. Bahwa begini. Jadi timbul pengen cita-cita baru nih gitu ya. Jadi timbul cita baru, timbul cita tanah airnya nih cinta tanah airnya luar biasa ya Mas. Dia bangga kalau pakai baju loreng, Iya. Bangga sekarang dipakai kemana-mana, apalagi celana birunya. Ke warung kemana dipakai dia kan. Apalagi viral. Dia kan dul gitu kan. Viral, Joek dia nggak penting dia pakai seragam tentaranya itu yang viral. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Linda. Bu, izin Bu, pada saat program Pancawala ini belum ada, pastikan Ibu menghadapi tantangan-tantangan untuk menghadapi karakter siswa sebelum mengikuti Pancawalia. Bisa diceritakan Ibu, izin? Ya. Sebelum adanya program Pancawaloya ini tentu saya sebagai guru BK menghadapi tantangan-tantangan perilaku anak ya Bu ya. Tentu anak-anak yang dikirim ke sekolah kami itu memiliki latar belakang yang berbeda. Makanya berbagai permasalahan itu muncul mulai dari masalah pribadi ada permasalahan dengan keluarganya atau dengan emosi diri anak sendiri. Atau mungkin juga anak tidak percaya diri, cepat cemas, anxiety gitu ya, atau cepat stres. Nah itu masalah-masalah pribadi. Kemudian ada juga anak-anak tipe anak yang memiliki masalah sosial. Jadi anak-anak kami itu ada yang
kesulitan berinteraksi dengan guru, dengan teman, adaptasi ya mungkin itu ya, adaptasi gitu atau mungkin menjadi korban atau mungkin pelaku bully juga ada. Tapi itu alhamdulillah tahun-tahun kemarin, kalau sekarang relatif berkurang begitu ya untuk kasus bully seperti itu. Kemudian ada juga masalah anak kami yang berasal dari kedisiplinan, seperti pelanggaran tata tertib sekolah atau misalkan anak-anak yang memang memiliki perilaku-perilaku yang bersifat kenakalan remaja, seperti misalkan merokok atau berkelahi gitu ya, dan lain-lain. Ya, berarti kemarin dikirim ke Pancawalia berapa orang Ibu? Ada 5 orang. 5 orang. Ya, itu pria semua. Laki-laki semua. Betul, ya. betul. Pada saat kembali lagi kan tadi dibilang dispensasi untuk libur 2 hari. Betul. Setelah itu masuk. Nah, setelah masuk itu Ibu melihat perilaku anak-anak itu berubahnya itu Ibu panggil satu-satu atau Ibu lihat secara pada saat mereka sama teman-temannya aja gitu? Ya, kebetulan ketika mereka datang dari barak gitu ya, dari pendidikan itu, alhamdulillah mereka langsung ke sekolah. Oh, langsung ke sekolah? Langsung ke sekolah. Mereka memakai seragam lengkap dengan sepatu lengkap khasnya gitu. Berarti langsung ini ya menimbul. Kan kami jemput ya, kami jemput dari barak, lalu kami mampir ke sekolah untuk meminta doa dan ucapan selamat lah dari kami, dari guru-guru. Rame guru-guru semuanya alhamdulillah senang gitu ya, merasa gembira, senang, lalu mereka juga senang sekali memperlihatkan kayak habis pulang tugas ya, segala macam. Kayak tentara pulang tugas. Itu suasananya kami siap. Bangga ya melihat anak-anak kami dari segi pakaian, dari segi tampilan luar itu memang jauh berbeda sekali dari sebelum pergi pendidikan gitu ya Bu. Baik. Siap. Berarti pelatih mungkin bisa diceritakan juga ya dari awal yang pada saat masuk dari hari pertama sampai hari ke-18 tuh perubahan yang signifikannya tuh apa pelatih? Baik, untuk awal pertama masuk, kemudian di minggu pertama, hari kedua, ketiga, terkesan siswa itu seperti agak berat, belum menerima. Belum menerima, dia kekecewaan itu dari mimik muka masih kelihatan. Belum ikhlas ya, gitu ya? belum ikhlas seperti itu. Iya. Kemudian masuk ke hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, ini sudah menerima dengan peraturan, dengan kemudian aturan-aturan dari para pelatih, instruksi dari pelatih, sudah mulai menerima, tapi dengan rasa keterpaksaan, tetapi sudah menerima. Tapi masih dikerjain gitu ya pelatih? Masih dikerjakan, tetapi masih kelihatan belum luwes gitu pada saat melaksanakannya. Kemudian masuk di minggu kedua. Nah, di situ para siswa sudah mulai beradaptasi dengan aturan, sudah terbiasa. Seperti pada saat bangun pagi, merapikan tempat tidur, melipat selimut, kemudian pembersihan, berangkat ke masjid, sholat dan senam pagi. Nah, di situ sudah mulai terbiasa, sudah mulai masuk adaptasi, kemudian sudah melaksanakan, dan di hari ke-8, hari ke-9, 10 atau ke minggu kedua itu Bu ya, akhir-akhir kegiatan. Nah, di situ sudah mulai kelihatan siswa sepertinya sudah mulai full, sudah menerima dengan penuh untuk aturan kegiatan, dan para siswa sudah tahu, sepertinya sudah tahu, sudah paham apa yang dia dilaksanakan, apa kegiatan apa yang akan dilaksanakan, kayaknya sudah bisa melaksanakan dengan baik. Nah, karena kegiatannya sudah terjadwal dan para siswa melaksanakan dengan enak, dengan menikmati. Dan menikmati. Bisa kelihatan dari raut muka para siswa. Auranya beda ya Bapak ya? Dia bisa berinteraksi dengan rekan-rekannya, sendaguro, kelihatan mulai ceria. Nah, di situ kan pelatih bisa melihat, oh ternyata nih peraturan ini sudah masuk, doktrinnya sudah masuk dan sudah mulai menerima. Dengan kelihatan mereka ceria, bersendaguro, kemudian kadang-kadang mereka menyampaikan kayak keluhan kepada pelatih. Sudah berani itu di minggu kedua itu. Mendekati pelatih sampai ya ngobrol, ingin mendapatkan ya arahan ataupun solusi. Sampai ngobrol dengan pelatih. Nah, saking mungkin sudah merasa nyaman dalam kepelatihan. Nah, kemudian di minggu yang kedua itu ya total para siswa sudah bisa melaksanakan dengan baik. Dengan baik ya.
Pernah ada yang request katanya ya Bapak 1 jam untuk tidur siang, itu benar itu? Nah, untuk tidur siang itu pernah ada yang request. Iya, pernah ada yang request. Kemudian dilaksanakan tidur siang. Itu dilaksanakan setelah makan siang, kemudian istirahat siang selama 1 jam. Selama 1 jam. Ya. Berarti biar anak-anak tuh refresh Nah, lagi itu di gitu minggu ya. kedua. Itu di minggu kedua Bapak? Minggu kedua. Oh, siap. Berarti untuk metodenya Pak, untuk pendekatan melatih disiplin tapi tanpa membuat siswa ini merasa tertekan, itu bagaimana Bapak? Untuk metode yang kami sampaikan, Iya. metode yang kita berikan dari para pelatih, kita memposisikan sebagai orang tua kepada anaknya, ya kakak kepada adiknya, ataupun bisa memposisikan sebagai sahabat ataupun teman akrab bagi mereka, agar mereka tidak merasa ada batasan dengan pelatih, biar segala mungkin ya keluhan ataupun ketidaknyamanan bisa tersampaikan kepada pelatih. Seperti itu. Baik Bapak. Selanjutnya Bu Linda, Ibu, untuk dari Ibu, nilai efektivitas program Pancawalaya ini dari sudut pandang psikologi pendidikan bagaimana Ibu? Ya, efektivitas program Pancawalaya ini kalau dilihat dari psikologi pendidikan, saya melihat ada beberapa aspek. Yang pertama itu tentu adanya perubahan perilaku ya, perubahan perilaku, pengembangan karakter anak-anak, dan juga perkembangan anak-anak secara keseluruhan. Untuk perubahan perilaku sendiri, kalau untuk dilihat dari psikologi itu adalah memang menggunakan pendekatan behavioristik gitu ya, behavior perilaku gitu ya, kebiasaan. Dimana ketika kita ingin mengubah seseorang, maka rubahlah perilakunya gitu. Sehingga di sini ketika saya lihat di program Pancawalaya itu sangat banyak sekali penguatan perilaku-perilaku positif gitu ya. Ada reward, reinforcement, penguatan, dan mungkin ada punishment juga mungkin ya Pak ya di sana ya, seperti itu. Sehingga implikasinya di sana saya lihat anak-anak juga untuk menguatkan karakter-karakter baik ya, positif, seperti misalkan yang paling terlihat itu adalah kedisiplinan, sopan santun. Sopan santunnya beda Bu, before dan after itu memang kami merasakan sekali gitu ya ketika berinteraksi dengan anak-anak itu. Kemudian juga hidup sehat, gaya hidup sehat. Anak-anak itu sekarang jadi pada suka olahraga. Oh gitu Ibu? Betul. Ditanya jogging Bu, sore katanya. Ada pulang satu, sekolah? Iya pulang sekolah. Ada satu anak yang memang dari 5 itu, satu anak yang memang karakternya diam sekali, relatif pemalu dan menarik diri kalau saya lihat. Nah ketika masuk program itu, pas ditanya langsung menatap muka kami gitu ya, dan menjawab dengan tegas, dengan lantang gitu ya. Biasanya dia hanya mengangguk, ya tidak, ansos ya Bu, tidak. kalau bahasa sekarang mungkin Betul, ansos ya. antisosial ya. Ketika ditanya, jadi sekarang hobinya apa? Aku tuh seneng olahraga loh Bu sekarang. Oh iya, terus gimana? Sholat juga sekarang mah jalan, katanya begitu. Kami sangat senang sekali ya Pak ya mendengar seperti itu. Anak-anak kami, ya jadi perilaku mereka, penguatan perilaku positifnya memang terlihat. Kemudian dari segi pengembangan karakter, kalau dari pendekatan psikologi pendidikan itu lebih kepada kognitifnya. Selain behavior, saya lihat juga di situ ada pendekatan kognitif, di mana untuk merubah anak, maka yang dirubah bukan hanya perilaku saja, tapi persepsi atau mindset anak, proses berpikir gitu ya. Nah di dalam program Pancawalaya saya melihat selain perilaku, di sana juga diajak atau didorong untuk berpikir, berefleksi, menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu untuk apa gitu ya, why, what, how gitu ya, itu semuanya diberikan gitu ya. Karena ketika saya ngobrol sama anak-anak, emang kenapa sih disuruh bangun pagi, kata pelatih gini, oh gitu, terus menurut kamu gimana? Ya bagus atuh Bu, bla bla bla. Jadi di situ dialog itu terjadi, refleksi itu terjadi, jadi terjadi proses berpikir anak juga gitu ya. Jadi saya melihat ada diskusi di situ, ada refleksi di situ, sehingga timbul perubahan berpikir kognitifnya berubah gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya juga dari pendekatan psikologi pendidikan, saya lihat ada pendekatan humanis juga di sana, di mana ketika seseorang itu bisa berubah, bisa belajar dengan baik ketika diberikan kondisi-kondisi yang nyaman gitu ya, yang mengakomodasi semua kebutuhan dasar dia, seperti makannya, tidurnya, istirahatnya. Bahkan anak-anak menjadi lebih
dihargai, lebih percaya diri gitu ya. Apalagi ketika mungkin kami melihat program yang di akhir ya Pak ya, anak-anak semua menjadi petugas upacara. Oh, petugas upacara ya. Betul. Ya, Gedung Sate ya. Gedung Sate. Gedung Sate. Itu betul-betul mengangkat nasional ya Ibu ya. Betul. Ya, Hari Kebangkitan ya Pak ya. Itu betul-betul sangat humanis. Jadi mengangkat apa ya? Harga diri anak-anak, mengangkat kepercayaan diri juga, ya, eksistensinya, pride-nya gitu ya, sehingga oh iya aku diakui nih, aku bangga dengan diri sendiri, aku eksis gitu ya. Hal-hal tersebut akan membuat anak untuk belajar lebih baik, nyaman gitu dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Dan di sana juga saya juga dengar dari anak-anak ada kegiatan kerjasama, gotong royong gitu ya, saling membantu ya Pak ya. Di ice breaking atau bagaimana Pak? Ice breaking. Ice breaking ya Pak ya. Ice breaking ya di situ. Jadi memang Bu, aku tes sama teman jadi harus peka. Oh ya, terus gimana gitu. Jadi kami tuh seneng gitu ya. Jadi tidak apatis lagi ya Bu. Biasanya kan tidak peduli sama lingkungan, ya udah hidup itu hanya tentang saya saja. Betul. Biasanya kan gitu ya. Berarti sekarang berbeda, lebih empati ya. Lebih banyak empati. Ada empati, ada pedulinya sama teman gitu ya. Jadi dari psikologi memang kalau saya lihat holistik ya, menyeluruh ya, behavior, kognitif, humanis, dan emosional quotient atau kecerdasan emosi juga di situ ada ya. Bagaimana anak harus bisa mengontrol dirinya untuk menahan perilaku-perilaku yang memang tidak sesuai begitu ya dengan aturan di situ. Ibu, saya tertarik tadi dengan anak yang kata Ibu sampaikan dia tuh pendiam, tapi kenapa dikirim ke Pancawalia mungkin sebelumnya kenapa? Ya, ternyata karakter anak kita itu meskipun diam, ternyata di luar sekolah kami sudah mendapati informasi dan divalidasi oleh beberapa keterangan yang valid, informan yang valid terkait dengan masalah-masalah perilaku yang melanggar tata tertib sekolah yang memang itu pembinaannya harus referral. Jadi tidak cukup oleh pihak kami sekolah, tapi harus ada pihak lain, sehingga kami sangat perlu nih butuh anak ini meskipun diam tapi perilaku di luar itu. Lebih spesifiknya mungkin ngapain gitu Bu? Kenakalan remaja. Tapi tawuran gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Lebih kepada mengkonsumsi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu Ibu. Jadi kami khawatir gitu ya, perilaku ini terus-menerus begitu ya. Tapi itu informasi dari luar tuh tiba-tiba masuk ke Ibu tuh dari teman-temannya? Dari teman-temannya. Dari teman-temannya. Kami menggali terus mengkonfrontasikan. Betul tidak begini. Ketika didapatkan informasi yang valid, oh ya udah kita bantu untuk pembinaan di pendidikan Pancawaluya seperti kebetulan itu. Anaknya juga mau, alhamdulillah. Orang tuanya juga bersedia. Alhamdulillah dua-duanya mau soleh gitu anaknya. Ya. Ibu pada saat proses Ibu, kan 5 orang nih Bu, Ibu konfirmasi ke orang tuanya seperti apa Bu pada saat mau berangkat ke Dodik Bela Negara? Ya, jadi pada saat itu memang waktunya singkat sekali ya, karena mungkin tahap pertama ya Pak, jadi semuanya memang kita kerjanya lebih cepat ya Pak ya, mendadak. Jadi kami langsung gercep juga gitu ya Bu ya, gerak cepat menghubungi. Saat itu kami di hari libur gitu ya, menghubungi orang tua dan anak-anaknya. Kami berikan memang garis besar bahwa anak ibu akan kami bina, tapi dengan bantuan dari pihak militer, saya bilang, untuk pembinaan lebih baik, karena nanti jadi kami merayu gitu ya. Kami secara persuasif ya Bu. Betul, persuasif bagaimana caranya orang tua memberikan izin gitu, karena kami tahu ini pendidikan ini sangat butuh gitu ya anak-anak. Alhamdulillah orang tuanya juga luar biasa mau ya Pak ya. Ketika kami telepon itu meskipun via telepon itu. Via telepon Ibu. Via telepon, dan kalau ada yang tidak ada nomor telepon kami ke rumah-rumah, home visit gitu ya. Karena memang ada anak yang tidak ada HP orang tuanya begitu, maka kami ke rumahnya untuk meminta izin, dan alhamdulillah diizinkan oleh kelima orang tuanya. Termasuk Pak Hadi ya Bapak ya? Betul. Betul. Bapak ditelepon atau Ibu datang? Ada telepon dari sekolah Bu ya. Betul. Saya lagi di luar kota, saya limpahkan ke anak yang paling gede. Dan intinya saya sangat mendukung, setuju. Sangat setuju. Bapak itu langsung bilang setuju atau Bapak kayak berpikir sejenak dulu deh ini anak ini gimana nantinya gitu? Karena tahu latar anak. Oh iya, udah Bapak hafal bener ya gimana karakter anak ya. Tapi kaget iyalah, awalnya kaget, tapi dengan saya bertindak cepat, oh ini emang tepat. Sekolah mengambil tindakan begini emang tepat. Pada saat itu emang saya uangkan dan nyuruh anak saya yang paling gede untuk menandatangani
atas nama. Bapak lagi di kantor? Di kantor, lagi di kantor. Lagi di luar kota waktu itu. Lagi di luar kota, iya. Karena butuh persetujuan jadi dari pihak keluarga aja ya. Tapi Abdulnya pas, Bapak setuju sih gitu? Begitu di sekolah juga karena mungkin yang gengnya yang 5 itu ya termasuk teman-teman dekatnya ya malah udah jangan banyak pikiran Pak, berangkat tenang we cenah ieu mah, itu bahasanya gitu kan ya? Gitu. Iya. Mungkin terus saya kan lihat-lihat lagi ya, ternyata ini program Bapak Gubernur, saya nggak tahu kan, anak dibawa dipanggil ke sekolah, langsung ke Disdik, katanya langsung ke tentara kan nggak paham. Tapi begitu banyak lihat media sosial dan mendengar ada program Bapak Gubernur, Pak KDM, saya udah tenang. Saya tahu persis karakter dia waktu di Purwakarta, Bapak Bupati ya waktu itu kan. Sebelumnya. Saya sering lihat lah, memang karakternya bagus. Oke, feeling dari orang tua juga ya Bapak ya, kayak anak saya bakal lebih baik nih kalau ikut program ini gitu ya. Tepat lah gitu kan, memang perlu ini. Ya Bapak. Begitu. Ibu mungkin untuk langkah lanjutannya dari pihak sekolah setelah pasca dari 18 hari Pancawalya ini seperti apa Ibu? Ya, untuk tindak lanjut dari sekolah ada beberapa hal mungkin yang akan kita lakukan. Yang pertama itu mungkin ada parenting juga ya kepada orang tua dan siswanya, karena kami sangat ingin menjaga spirit dari pendidikan Pancawalya itu tidak hilang begitu ya Pak ya, tetapi terus mereka bisa pegang itu sampai mereka besar nanti gitu ya. Jadi kami akan melakukan parenting dengan orang tua dan anaknya juga. Kemudian kami akan melakukan evaluasi dan monitoring tentunya secara berkala. Ya, dan ini juga memang monitoring dan evaluasi juga ini dilakukan juga oleh dinas juga. Iya, betul. Jadi 1 pekan itu kami harus melaporkan 2 laporan terkait dengan perkembangan anak-anak kami secara perilaku dan lain-lain gitu ya. Jadi alhamdulillah dinas juga sangat perhatian dengan tindak lanjut anak-anak ini setelah keluar dari pendidikan seperti apa. Ya, terus kami juga mungkin akan memberikan penguatan atau apresiasi bagi anak-anak yang memang konsisten dalam membentuk karakter baik gitu, sehingga nanti mungkin ketika upacara bisa jadi mungkin anak-anak yang berperilaku terdisiplin misalkan ya Pak ya, tersopan mungkin atau kelas yang paling bersih, yang kayak paling bikin angket gitu ya Pak ya, dikasih apresiasi mungkin ya. Karena anak-anak seneng jika diakui gitu ya. Jika lagi butuh-butuhnya diakui ya Bu, secara psikologis kan di umur segitu lagi pengen diakui, ini loh saya gitu ya. Butuh validasi ya, kalau kata anak-anak ya. sekarang. Ya. Butuh validasi banget gitu ya. Ya. Terus kami juga melakukan refleksi tiap pekan, tiap bulan, seminggu lepas dari pendidikan Pancawalya gimana nih pengalamannya, apa yang masih bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu refleksi terus dilakukan Bu. Harapannya yaitu mereka bisa terus punya spirit itu sampai mereka lulus, bahkan sampai cita-cita mereka tercapai. Iya Bapak ya, pengen jadi tentara itu ya, semangat seperti banget itu sih Ibu. Ya. Berarti Abdul sekarang udah rajin nih Pak olahraganya? Udah rajin. Olahraganya, jogging. Pokoknya kegiatannya. Sebelumnya apa Pak? Mungkin dia suka olahraga apa gitu sebelumnya? Enggak? Sebelumnya enggak kelihatan. Paling senang ya. E-sport itu ya, main game itu e-sport ya? Main game emang menjamur ya, rata-rata saya lihat juga. Emang susah itu. Jadi kan sekarang main gamenya dia di rumah, dia temennya di rumah masing-masing tapi bisa ngobrol. Canggih sekarang kan. Jadi itu sangat kecanduan sekali. Gitu, benar Bapak. Dan emang ya kurang baik lah untuk anak-anak. Iya sih. Berarti sekarang bisa diingetin ke Abdul Pak, kalau mau daftar tentara kan nggak boleh minus ya matanya. Berarti dia jangan sering-sering di gadget itu. Ya. Iya, betul, mungkin betul, itu bisa ngurangin juga dia untuk di layarnya kan. Buat kesehatan dia juga ya, gitu siap. Untuk pelatih Bapak, mungkin bisa diceritakan momen yang paling membuat pelatih itu merasa bangga setelah mendidik anak-anak di program Pancawalya ini. Untuk momen yang membuat merasa pelatih bangga terhadap para anak didiknya, di saat melihat para peserta didik memperlihatkan perubahan karakter. Nah, contohnya pada saat melaksanakan upacara Harkitnas, di situ ada satu momen yang sangat tidak disangka gitu. Dengan waktu yang singkat, dalam waktu 3 hari latihan, peserta bisa mengibarkan sang-saka merah putih dan disaksikan para pejabat daerah Jawa Barat, kemudian peserta upacara. Nah itu sangat mungkin ya sangat mengharukan sekali.
Siap. Itu momen yang paling teringat. Kemudian untuk berikutnya kita merasa ya terharu juga pada saat melihat mereka ini pada saat upacara Harkitnas mengikuti upacara dengan hikmat. Dia tahan dengan sikap istirahat yang tegap, kemudian dia tidak memalingkan kepala tulah-toleh ke kiri ke kanan. Dia betul-betul hikmat mengikuti acara tersebut. Yang sedangkan pada saat itu acaranya agak lama itu Bu, agak lama. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara parade defile. Oh, parade defile. Parade defile. Bahkan mereka dengan bisa melaksanakan, itu ya? bisa melaksanakan dalam jumlah banyak peleton. Per peleton. Nah itu bisa melaksanakan dengan baik parade defile. Selanjutnya di situ ada yang momen yang paling sangat ya teringat sama pelatih lah, yang sangat terkesan sekali. Pada saat dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Upacara pengukuhan, penutupan, dipertemukan. Pada saat dipertemukan dengan kedua orang tuanya, ada rasa haru pada saat melihat siswa sampai merangkul kedua orang tuanya, kemudian bersujud di depan orang tuanya. Momen haru banget ya Bapak. Ya hal-hal yang mungkin hal tersebut mungkin kita ya sepintas kan, wah ini kita lihat latar belakangnya, apakah mungkin gitu. Tetapi dengan kita melihat sendiri, aduh kok bisa juga seperti ini. Nah di situ momen-momen yang paling sangat kita teringat sekali, kita sangat terharu sekali. Dia bisa bersujud di depan orang tuanya dan bisa menghargai orang tuanya secara utuh. Seperti itu. Berarti Abdul juga gitu Bapak, pada saat ketemu Bapak pertama kali langsung? Kebetulan saya lagi dinas. Oh lagi dinas, jadi yang datang? Ada undangan, ada ibunya. Oh ibunya. Wah yang itu, saya lihat di videonya juga terenyuh Bu. Bener, gitu anak saya sampai begini. Maaf, lebaran juga nggak gini gitu kan. Betul. Iya, di sini sampai 18 hari di Dodik, anak saya perubahannya. Ya nggak bisa disebut kata-kata lah sampai begini kan. Itu terenyuh. Baik. Sampai Abdul sama ibunya sampai begitu kan. Sampai menghormati dan alhamdulillah ke bawah sampai sekarang Bu. Dia intinya yang sering saya dengar kalau dipanggil. Dipanggil dia respon, siap, dan pasti gitu, panggil. Kalau dulu kan dipanggil sekali dua kali diem di WA, di telepon, di reject gitu kan, lagi asik kan main game. Gitu, karena ngeganggu kali ya, lagi seru-serunya nih, lagi war ya kali ya. Biasanya dipanggil gitu udah gak kedengeran. Sekarang alhamdulillah banyak perubahan yang emang istilahnya dambaan kami sebagai orang tua lah anak tuh, begitu Bu. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih, saya butuh review dari Bapak sama Ibu untuk program Pancawalya ini, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang harus dipertahankan dari program ini? Dari Ibu dulu mungkin. Ya, program Pancawalya ini adalah program yang efektif menurut saya dan dibutuhkan untuk generasi zaman now begitu ya, karena kondisi karakternya memang perlu penguatan karakter positif gitu. Hal yang sudah baik itu memang seperti tadi dikatakan oleh Bapak, jadi program-program itu mengembangkan perubahan perilaku yang baik dan pengembangan karakter gitu ya, maka itu terus dilakukan. Sedangkan untuk mungkin perbaikannya itu mungkin aktivitasnya bisa diselipkan, setiap mereka melakukan aktivitas diajak untuk merefleksi setiap kegiatan aktivitas yang sudah dilakukan sekecil apapun, sehingga di situ terjadi proses berpikir, akhirnya terinternalisasi atau terpatri lah dalam hati mereka. Harapannya itu jadi motivasi internal, bukan dari luar lagi, tetapi dari dalam. Harapannya seperti itu, ketika anak sering diajak refleksi, diskusi gitu ya, diberikan contoh-contoh yang nyata, sehingga lebih masuk gitu di hati. Ya, begitu. Lebih tervalidasi itu ya Bu ya. Betul. Siap. Baik, untuk dari Bapak, izin Bapak. Kalau saya berharap sih nggak dilanjutkan. Dilanjutkan. Ini kan program daerah Jawa Barat ya. Mudah-mudahan merembet ke program nasional. Direspon sama yang terhormat Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Jadi ini sebagai percontohan lah Jawa Barat nih. Jadi dipakai sama Indonesia emang perlu. Emang perlu dan sangat bermanfaat. Pasti orang tua berharap. Begitu Bu. Dari orang tua, dari guru BK juga sangat terbantu sekali ya Bapak dengan program ini ya. Dari pelatih juga bisa membangun karakter dari anak-anak ini baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya Allah. Seru banget obrolannya hari ini. Terima kasih sudah hadir di Siliwangi Podcast dan semoga
program ini mungkin menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Amin. Dan mungkin dipertahankan bahkan jadi program lanjutan. Baik. Sobat podcast Siliwangi Podcast, dari obrolan hari ini kita bisa melihat bahwa pembentukan karakter bukan hanya soal teori, tetapi tentang proses yang penuh dedikasi, kerjasama, dan keteladanan dari banyak pihak. Ada pelatih, orang tua, dan guru. Program Pancawaluya selama 18 hari telah membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Kita bisa menyaksikan peserta didik yang awalnya kurang disiplin, kini menjadi lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai waktu, yang mempunyai semangat nasionalisme yang lebih kuat. Dari pelatih kita bisa belajar pentingnya ketegasan yang dibalut dengan empati. Dan dari orang tua kita dengar betapa perubahan anak menjadi sumber kebanggaan dan haru. Dan dari guru BK kita paham bahwa pendampingan emosional juga punya peran besar dalam proses ini. Semoga program seperti ini terus dikembangkan dan dijaga kualitasnya agar makin banyak generasi muda yang tumbuh dengan karakter yang unggul dan cinta tanah air. Buat Sobat Siliwangi Podcast, tong hilap, like, komen, share, jeung subscribe. Hayu urang ngaguyup, ngahiji jeung Siliwangi. Esa hilang, dua terbilang. Siliwangi.